Kembali lagi sama gue di channel Study with Izra. Ini mungkin part pertama kali gue nyalain facecam, karena di video kali ini, gue cuman pengen ngobrol santai terkait satu topik yang saat ini tuh lagi ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu tentang tech winter. Apa sih itu tech winter dan poin masalahnya di mana? Jadi langsung aja ya, tech winter itu kan artinya musim dingin untuk teknologi. Tech winter itu dikonotasikan sebagai penurunan yang signifikan pada pekerjaan di bidang teknologi. Nah, ini mungkin sangat berasa bagi kalian teman-teman yang lagi nyari kerjaan di bidang teknologi, khususnya untuk fresh graduate atau mungkin freelance, yang mulai dirasakan dari tahun 2023, tahun lalu. Nah, sekarang mulai masuk ke kuartal pertama di 2024, dan sepertinya tech winter ini masih dirasakan sampai sekarang. Jadi sebelum gue lanjut ke inti masalahnya, gue pengen cerita dulu nih. Gue pengen sharing terkait asal mula startup itu berkembang, semakin menjamur. Itu kan, jadi ketika pertengahan sampai akhir pandemi COVID-19, banyak startup yang dibentuk, yang dirintis di situ. Itu sekitar akhir tahun 2022. Jadi pada masa itu suku bunga di bank-bank dunia itu masih rendah, khususnya di US. Nah, ini yang membuat para investor itu mengalokasikan dananya ke perusahaan rintisan, contohnya startup. Jadi mereka ingin mencari profit yang lebih dengan membentuk suatu startup tersebut. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi dan juga berkembangnya ekonomi, yang tadinya suku bunga itu rendah sekarang tinggi karena ekonomi makin stabil sekarang. Jadi investor mulai beralih dari menginvestkan dananya untuk perusahaan startup, mereka balik ke model bank sebelumnya, yang membuat sekarang startup itu jarang mendapat investasi dari investor. Nah, poin ini yang membuat lowongan pekerjaan di startup sekarang itu semakin menurun, nggak kayak di tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan poin ini juga startup itu sekarang nggak bisa menggunakan strategi bakar uang, atau mungkin dia nggak bisa boros lagi di situ karena sudah nggak ada dana lagi dari investor, nggak ada dana lebih. Itu ya poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, apalagi banyak startup yang dibentuk di situ kan. Persaingan teknologi itu sekarang makin sengit, makin sulit sekarang. Jadi untuk membuat suatu inovasi yang bahkan digunakan sebagai kebutuhan basic manusia itu sekarang makin susah. Sekarang kalian pengen jajan atau pengen beli makan itu ada GrabFood. Kalian pengen main kemana-mana ada Grab atau Gojek. Jadi bahkan kebutuhan yang paling basic seperti itu sudah terpenuhi oleh beberapa aplikasi atau beberapa platform. Bahkan nggak cuma Grab atau Gojek, ada Maxim dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi semakin sulit untuk membuat satu terobosan, satu inovasi baru di bidang teknologi. Apalagi sekarang sudah zamannya machine learning atau artificial intelligence, jadi semakin kompleks. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah adanya peristiwa bubble burst event, fenomena bubble burst. Apa sih itu fenomena bubble burst? Jadi bubble burst merujuk pada suatu fenomena ketika harga aset pasar itu semakin tinggi. Jadi adanya inflasi. Inflasi dimulai di tahun 2003 sampai 2024 sekarang. Nah, adanya inflasi tersebut membuat harga pokok, harga bahan itu semakin tinggi dan membuat daya beli masyarakat, daya beli khalayak umum itu semakin terendah. Itu kenapa kok kalian ngebuat suatu aplikasi atau suatu platform yang membutuhkan resource banyak, membutuhkan biaya tinggi, kalian susah ketika ngeset harga aplikasi itu tinggi untuk masyarakat. Jadi daya belinya kurang sekarang. Dan poin ini juga ngebuat profit yang tadinya itu tinggi di zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya itu sekarang makin rendah karena kurangnya daya beli masyarakat. Nah, itu tadi poin-poin masalah dari tech winter. Jadi ketika poin tersebut yang membuat tech winter ini sekarang makin sering dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha di bidang teknologi. Nah, terus solusinya apa untuk mengatasi fenomena ini bagi kalian yang masih mungkin mencari pekerjaan, kalian fresh graduate atau lagi freelance mungkin ya. Jadi ini opini dari gue sendiri, karena kalian gak bisa ngontrol fenomena tech winter ini, kalian kontrol apa yang bisa kalian kontrol, contohnya diri kalian sendiri.
kalian bisa kembangin atau upgrade skill kalian bisa cari sertifikasi, kalian bisa lengkapin portofolio, dimana nanti ketika kalian udah dapat pekerjaan, kalian nggak harus ngulang dari nol, kalian nggak harus banyak adaptasi di teknologi baru tersebut. Karena sekarang perkembangan teknologi itu kan semakin cepat, bahkan kalian telat sebulan pun sudah ada teknologi baru yang bisa nge-replace teknologi itu. Nah, itu mungkin opini dari gua. Kalian kalau misalnya ada kritik saran bisa teks di kolom komentar terkait teknologi ini. Nah mungkin gitu aja, see you on the next video, bye bye.